Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai jalur masuknya Islam ke Indonesia. Nama anggota: Airly Sabita Primrose, nomor absen 03, Dimas Wilia Putri Abdillah, nomor absen 17, Nesa Hanefa, nomor absen 25. Berikut beberapa faktor penyebab mudahnya agama Islam diterima dan berkembang di masyarakat Nusantara. 1. Syarat untuk memeluk agama Islam sangat mudah. Ia hanya cukup mengucapkan kalimat syahadat dan resmi menjadi pemeluk agama Islam. 2. Islam tidak mengenal ajaran pembagian kasta sebagaimana ajaran agama sebelumnya. 3. Setiap muslim yang datang ke Nusantara memiliki motivasi untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. 4. Banyak raja Islam yang ikut berperan aktif melaksanakan dakwah kepada rakyatnya. 5. Upacara-upacara yang ada dalam agama Islam lebih sederhana dibanding dengan upacara-upacara yang ada pada agama sebelumnya. 6. Dakwah Islam dilakukan dengan jalan damai. Berkembangnya Islam di Indonesia dilakukan dengan jalan damai di mana semuanya mendukung proses cepatnya Islam masuk dan berkembang di Indonesia. Secara umum, Islam berkembang di Indonesia dengan cara-cara sebagai berikut. Jalur perdagangan. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Para pedagang berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Pada kesempatan tersebut dipergunakan untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, di antara pedagang tersebut ada yang harus menetap atau mendirikan perkampungan, seperti pedagang Gujarat yang mendirikan perkampungan Pekojan. Dengan adanya perkampungan tersebut, maka interaksi semakin sering, bahkan ada yang sampai menikah dengan wanita Indonesia, sehingga proses penyebaran Islam semakin cepat. Beberapa lokasi tempat kedatangan agama Islam pertama kali sebagai berikut. 1. Melalui pantai barat Pulau Sumatera. Dibuktikan dengan ditemukannya kampung muslim pada abad ke-7 dan di Barus, Tapanuli ditemukan makam Syekh Muwakidin yang wafat pada tahun 670 Masehi. 2. Melalui kota pelabuhan di Selat Malaka, yaitu Pasai. Sebab pada abad ke-7, Pasai merupakan kota pelabuhan internasional. 3. Melalui Leran, Jawa Timur. Dibuktikan dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 1082 Masehi. 4. Di Jawa Barat, yang dilakukan oleh Prabu Purwa, Raja Pajajaran yang mengembara dan naik haji tahun 1195 Masehi. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur berikut. 1. Jalur utara, yaitu Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Indonesia. 2. Jalur selatan, yaitu Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Jalur perkawinan. Dipandang dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada pribumi, sehingga penduduk pribumi yaitu putri-putri bangsawan tertarik menjadi istri saudagar muslim tersebut. Penyebaran Islam melalui perkawinan lebih menguntungkan karena terjadinya perkawinan antara saudagar muslim dengan anak-anak bangsawan atau raja. Hal ini mempercepat proses penyebaran Islam di Indonesia. Jalur pendidikan. Para pedagang muslim yang menetap di suatu wilayah berusaha mendirikan pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam karena merupakan tempat pembinaan calon guru-guru agama. Setelah menamatkan pelajarannya, murid-murid pesantren tersebut akan kembali ke kampung halamannya dan di tempat asalnya mereka akan membuka pesantren baru. Jalur kebudayaan. Jalur kebudayaan sebagai sarana dakwah Islam di Nusantara dapat disaksikan melalui peninggalan-peninggalan sejarah berupa seni bangunan, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Sebagai contoh, pada seni arsitektur seperti Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten, Masjid Baitur Rahman Aceh, dan Masjid Ternate. Jalur kesultanan. Semakin banyaknya penduduk asli yang memeluk Islam, maka terbentuklah masyarakat muslim dari penduduk asli tersebut. Masyarakat yang telah terbentuk inilah lalu mendirikan sistem pemerintahan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, berdirilah kesultanan-kesultanan Islam. Kesultanan Islam ini lalu menyebarkan Islam kepada seluruh rakyatnya. Jalur tasawuf.
Jalur tasawuf yaitu proses islamisasi dengan mengajarkan teosofi dengan mengakomodir nilai-nilai budaya bahkan ajaran agama yang ada yaitu ajaran agama Hindu ke dalam ajaran agama Islam. Dengan tentu saja terlebih dahulu dikodifikasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam itu adalah Hamzah, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Jalur dakwah. Pada jalur ini, penyebaran Islam dilakukan oleh orang yang paham akan agama. Misalnya, santri yang telah dianggap paham dan mengerti agama akan diterjunkan ke masyarakat untuk mengajarkan agama Islam kepada rakyat. Cara ini dinamakan dakwah Islam. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.